Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi, semester 3 program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas B, Universitas Muhammadiyah Prinsewu, Lampung. Jadi di sini saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Evaluasi Pembelajaran dalam Penilaian Kurikulum 2013. Nah, jadi penilaian merupakan salah satu aspek yang banyak mengalami perubahan pada kurikulum 2013 dengan mempertimbangkan kelemahan kurikulum sebelumnya. K13 menekankan penilaian holistik yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, serta dilakukan dengan tes yang dilengkapi dengan portofolio. Lebih dari itu, penilaian hasil pembelajaran berdasarkan K13 dilakukan berbasis kompetensi penguatan pada penilaian acuan patokan atau PAP, serta dilakukan pada kompetisi dasar KD, kompetisi inti KI, dan standar kompetensi lulusan SKL. Penelitian ini juga dibandingkan dengan penelitian sebelumnya lebih fokus pada pelaksanaan penilaian pada ranah keterampilan. Hal tersebut karena penelitian sebelumnya membahas secara holistik penilaian pada ranah keterampilan. Selain itu juga karena ada beberapa guru yang masih belum percaya diri melakukan penilaian keterampilan karena belum sepenuhnya paham atau tim direktur pembina SMP 2017. Pentingnya penilaian dalam menggambarkan ketercapaian kompetensi pembelajaran peserta didik, ditambah lagi dengan perubahan yang signifikan pada kurikulum 2013 dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Oleh karena itu, pelaksanaan penilaian ranah keterampilan berdasarkan K13 serta kendalanya juga patut menjadi perhatian dan dalam kajian-kajian pendidikan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus untuk mendeskripsikan kondisi pelapangan. Hal ini karena penelitian kualitatif sangat cocok untuk penelitian yang ingin memahami latar belakang, fenomena atau kasus yang ditelitinya. Selain itu, penelitian dengan jenis deskriptif digunakan karena mampu menggambarkan fenomena dari fokus yang diteliti dengan jelas. Penelitian ini juga menggunakan desain penelitian naratif dalam mengungkapkan fokus teliti. Desain penelitian sangat cocok untuk mengungkapkan cerita dan pengalaman hidup dari sejumlah kecil individu. Untuk itu, dalam penelitian ini digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap guru mata pelajaran IPS SMP di Kota Malang. Observasi dipilih karena memungkinkan untuk mencatat keadaan sebenarnya dan penting dalam penelitian. Wawancara digunakan karena mampu mengungkapkan data mendalam dan detail dari pemikiran dan pendapat subjek. Hasil dan pembahasan. Adapun pelaksanaannya dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap persiapan, yang kedua adalah tahap pengukuran, yang ketiga adalah tahap pengelolaan nilai. Hasil wawancara menunjukkan bahwa semua narasumber berpendapat bahwa dalam tahap persiapan paling penting adalah memunculkan rubrik dan instrumen penilaian. Andriana juga menambahkan bahwa skenario pelaksanaannya juga harus sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Adapun hal tersebut disusun berdasarkan pada kompetisi sesuai KD dan indikator pencapaian kompetensi apa saja yang dinilai. Hal ini pada dasarnya sudah tergambar dalam rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Hasil wawancara menunjukkan bahwa semua teknik penilaian sudah sering digunakan oleh guru-guru mata pelajaran IPS di Kota Malang. Namun teknik penilaian praktek atau kinerja merupakan teknik yang paling sering dipakai. Dan adapun kendala dalam pelaksanaan penilaian ranah keterampilan. Meskipun penilaian oleh guru-guru mata pelajaran IPS SMP di Kota Malang sudah dapat dikatakan sesuai dengan pedoman, namun masih terdapat kendala atau masalah yang dirasakan. Adapun hal tersebut terdapat pada setiap tahap pada pelaksanaan penilaian. Tahap persiapan, guru-guru pada dasarnya tidak mengalami masalah, namun salah satu guru masih merasa kesulitan dalam memilih kegiatan yang dilakukan peserta didik.
Hal ini disebabkan oleh karakteristik peserta didik yang berbeda-beda serta kemampuan dan waktu evaluasi yang dimiliki guru cenderung kurang. Guru yang mengalami kompeten ditunjukkan dengan permasalahan dalam pelaksanaan penilaian. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan intensitas pelatihan khusus berkaitan dengan persiapan penilaian. Tahap pengukuran permasalahan inti pada tahap ini adalah disebabkan oleh siswa. Adapun siswa dengan karakteristik berbeda dan siswa yang malas mengerjakan merupakan sumber utama permasalahan tersebut. Berkaitan dengan karakteristik siswa yang berbeda, Hajoroh dan Adawiyah juga mengungkapkan bahwa banyak siswa yang dinilai dengan berbagai karakteristik yang dimiliki juga merupakan permasalahan tersendiri dalam penilaian berdasarkan kurikulum 2013. Sementara dalam kaitannya dengan siswa yang malas mengerjakan, penggunaan teknik penilaian ranah keterampilan semua memiliki kelemahan yang sama, yaitu siswa yang tidak aktif, tidak bertanggung jawab, dan tidak jujur dalam pengerjaan. Permasalahan lain pada tahap ini disebabkan oleh kurangnya waktu yang digunakan untuk menilai peserta didik satu persatu. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ningsih dan Hajoroh dan Adawiyah, bahwa jumlah siswa yang banyak dan sedikitnya waktu yang tersedia menyebabkan tidak semua siswa dapat menampilkan hasil kerjanya. Oleh karena itu perlu adanya penilaian secara berkelompok atau tim teknik untuk mengatasi kesulitan guru dalam menilai banyaknya siswa dalam satu kelas. Hajoroh dan Adawiyah. Tahap pengolahan permasalahan yang dirasakan oleh guru adalah karena keterlambatan pengumpulan tugas keterampilan oleh siswa. Hal ini karena guru tidak tega untuk memberikan nilai jelek kepada peserta didiknya. Dengan berbagai permasalahan pada penilaian ranah keterampilan tersebut, maka perlu adanya tindak peningkatan kualitas guru. Hal ini karena dengan banyaknya permasalahan yang muncul dalam penilaian menunjukkan bahwa masih kurangnya kompetensi guru. Adapun selain pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah melalui MGMP, juga perlu adanya bimbingan struktur yang dilakukan pada instansi serta waktu yang menyesuaikan dengan kesiapan guru. Dan kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahwa pertama, pelaksanaannya penilaian ranah keterampilan oleh guru mata pelajaran IPS sudah sesuai dengan pedoman yang mana dilakukan pada tahap persiapan pengukuran dan pengolahan. Tahap persiapan berisi penyusunan rubrik, instrumen, dan skenario. Pelaksanaan penilaian yang didasarkan pada indikator ditunjukkan pembelajaran dan karakter peserta didik. Pada tahap pengukuran, observasi merupakan kegiatan utama yang mana kebanyakan guru lebih sering menggunakan teknik penilaian praktik dibandingkan dengan teknik penilaian lain. Sementara pada tahap pengelolaan dilakukan dengan memberikan campuran tangan guru terhadap hasil pengukuran. Kedua, masih terdapat permasalahan pada setiap tahap pelaksanaan penilaian ranah keterampilan. Adapun permasalahan tersebut mulai dari yang pertama adalah guru merasa kesulitan dalam pemeliharaan kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didik karena perbedaan karakteristik. Nah, yang kedua adalah peserta didik yang malah saat mengukur. Yang ketiga adalah keterbatasan waktu untuk pengukuran. Nah, yang terakhir, guru yang tidak tega untuk memberikan nilai jelek kepada peserta didik. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kompetensi guru. Salah satunya adalah bimbingan struktur oleh sekolah. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.